Ya, terima kasih Pak Hidayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saganda, Pak Refli. Jadi sebenarnya kan saya ini orang awam masalah hukum politik, apalagi kaitannya dengan intelijen ya, dunia intelijen itu. Jadi saya sebagai warga masyarakat aja yang melihat bahwa eh, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam forum relawannya itu, seknas relawannya itu, saya kira bagi sebagian masyarakat itu ya, sebagian besar masyarakat itu ada sesuatu yang sangat aneh lah gitu ya, aneh dan eh, apa namanya menimbulkan pertanyaan gitu, apakah Pak Jokowi ini mengetahui nggak sih, memahami itu apa namanya eh, jabatan presiden itu gitu loh, ya kan? Karena sangat ini sekali ya, sangat tidak proper sekali menyampaikan hal-hal yang seharusnya dia keep gitu ya, sebagai pengetahuan dia, sebagai apa namanya informasi. Nah, itu disampaikan pada forum yang sangat eh, apa namanya ininya itu sempit gitu loh, apa namanya tuh dan terbatas di kalangan relawan itu gitu. Bukan pada jangankan pada forum yang bersifat kenegaraan lah gitu kan. Mungkin itu juga tidak ini tidak apa namanya apa informasi dari dunia intelijen itu nggak harus disampaikan kan gitu. Jadi saya ingat waktu itu ada teman yang memang bekerja untuk uh, salah satu lembaga intelijen lah gitu kan. Kemudian dia ini memberikan presentasi di forum di seminar ya yang akademisi gitu kan, di luar negeri lagi. Kemudian di dalam ininya itu presentasinya itu dia mencantumkan dirinya itu sebagai apa namanya State Intelligence Agency gitu. jadi jadi karena itu bagaimana kok seorang intelijen tuh ngaku sendiri gitu kan, padahal intelijen itu dunia yang sangat ini kan tersembunyi. Jadi seperti itu gitu loh. Apanya ininya bukan bukan kesetaraannya gitu, bukan kesamaannya. Tapi kan nggak seharusnya informasi atau orang-orang yang terlibat di dalam intelijen itu menyampaikan secara terbuka apa yang dia informasi yang diperoleh itu gitu kan. Nah ini presiden juga saya kira dalam konteks itu eh, berlaku seperti itu gitu kan, menyampaikan apa informasi intelijen apalagi terkait dengan dunia politik ya kan, dalam negeri yang tidak ada relevansinya dengan ancaman pertahanan keamanan negara dalam forum yang sangat partisan itu gitu. Jadi itu yang sebenarnya ada dalam benak saya lah setidaknya ya sebagai orang awam itu. Nah, jadi itu ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang latar belakangnya itu ya saya ada ini tadi Pak Sagana mengatakan kan ini merupakan gertakan, merupakan ancaman kepada partai-partai ya kan yang kemudian saya kira akan menimbulkan dampak bagi kehidupan demokrasi kita gitu kan. Jadi presiden ingin menyatakan bahwa saya mengetahui segala sesuatunya tentang kamu ini gitu kan. Jadi jangan macam-macam gitu. Nah, atau juga mungkin ya ini merupakan refleksi atau manifestasi dari keputusasaan presiden gitu. Ya, di mana misalnya saja pergerakan atau dinamika yang terjadi menjelang pendaftaran calon presiden itu tidak sesuai dengan apa yang dia ini kan harapkan gitu ya, misalnya terkait tadi upaya untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden atau mungkin pembentukan koalisi yang sesuai tidak sesuai dengan harapan gitu, harapan dia sebagai presiden dan seterusnya gitu. Jadi kemudian dia kemukakanlah keputusasaan itu ya di dalam forum tersebut gitu, dan dengan demikian dia itu juga akan menjadi jadi ini merupakan apa namanya nih penyakit orang yang
berkuasa gitu ya, yang akan segera mengakhiri kekuasaannya, tapi ingin menunjukkan bahwa dia ini masih berkuasa gitu, ya masih mengontrol segala sesuatunya itu gitu. Nah, apa namanya? Itulah kemudian kalau misalnya seseorang yang berkuasa itu mengandalkan hanya kekuasaannya, bukan misalnya wibawanya gitu. Jadi dia sangat 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 terganggu misalnya kalau misalnya dia tidak lagi memegang kekuasaan, maka dia tidak akan memiliki pengaruh ataupun apa namanya ya ya pengaruh ataupun tidak bisa dipandang oleh masyarakat atau rakyatnya itu gitu. Jadi uh, ini yang saya kira mungkin juga menggelat apa meng- membayangi presiden itu sendiri sehingga di akhir kekuasaannya itu justru dia semakin ingin menunjukkan bahwa dia itu sangat berkuasa gitu. Nah, jadi itu yang mungkin juga menjadi alasan kenapa dia akhir-akhir ini ya seperti tadi disampaikan dalam Mardigu itu Mardigu itu seharusnya kan menjelang berakhirnya kekuasaan itu dia harusnya ya mengakhirinya saja dengan baik gitu ya, menyelesaikan berbagai programnya ya kan, apa namanya, kemudian ya husnul khotimah lah istilahnya begitu. Tapi justru kan akhir-akhir ini justru presiden itu semakin melakukan saya kira hal-hal yang sangat di luar apa tradisi atau di luar kebiasaan yang selama ini terjadi pada kekuasaan seseorang presiden ya, terlebih dalam negara yang demokratis, di negara manapun juga gitu kan. Nah, itu yang saya juga mungkin ini nggak tahu ada masalah terkait dengan kepribadian dia sebagai orang Jawa yang melihat kekuasaan itu mungkin sebagai apanya yang akan bisa berlangsung selamanya atau seperti itu, saya nggak tahu juga gitu. Tapi saya kira semakin ke sini itu semakin akan berakhir, justru presiden itu semakin banyak melakukan hal-hal yang saya kira menyalahi atau melanggar ya kewenangan atau kekuasaan itu sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin juga bisa diskusikan ya. Saya bukan ahli ini apa namanya ahli masyarakat apa sosiologi Jawa gitu, tapi saya kira sebagian masyarakat juga melihat seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang tadi apakah kemudian apa yang disampaikan oleh presiden itu melanggar apa namanya atau berpotensi melanggar kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaannya, itu juga mungkin kita melihat dari dua sisi ya. Jadi bukan dari sisi presiden saja, tapi juga dari sisi uh, apa namanya lembaga intelijen itu sendiri gitu ya. Nah ini uh, yang kemudian pada akhirnya ini akan berimplikasi pada kehidupan demokrasi yang yang akan datang gitu ya, terutama yang terkait dengan pemilihan presiden dan legislatif di tahun 2024 ini. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh apa namanya BRIN itu ya, pusat studi uh, risetnya itu udah jelas disampaikan bahwa memang ada pelanggaran ya yang apa namanya nih dilakukan gitu oleh presiden itu terkait dengan apa yang disampaikan di dalam forum relawan tersebut. Yang pertama misalnya BRIN menyatakan bahwa eh, penggunaan badan intelijen untuk memata-matai partai politik dalam negara demokratis sudah keluar dari tugas pokok dan fungsinya sebagai presiden ya. Melalui pernyataan tersebut, Presiden sudah menyalahgunakan kekuasaan di mana Presiden semestinya menggunakan intelijen untuk mendeteksi ya ancaman atau rencana makar terhadap kepemimpinannya, ya, bukan memata-matai partai politik. Ya. Kemudian yang kedua juga disebutkan di sini bahwa dengan adanya pernyataan tersebut, Presiden sudah melanggar prinsip demokrasi terlalu jauh ke dalam, ya, hingga mengetahui dinamika internal partai politik. Artinya sudah sangat terbuka peluang untuk melakukan intervensi secara tidak langsung yang secara nyata dilakukan oleh Presiden dalam menginstruksi
partai-partai politik ya. Jadi kan kegiatan dengan apa yang disampaikan Presiden tersebut, kegiatan memata-matai partai politik itu sudah dilakukan ya kan oleh badan intelijen itu gitu. Ya, jadi informasi itu sudah terkumpul ya oleh badan intelijen kemudian disampaikan kepada presiden. Nah, kegiatan memata-matai itu sendiri sudah melanggar kewenangan yang dilakukan oleh presiden dan juga oleh badan intelijen gitu. Nah, ini kan sebenarnya tadi contoh disampaikan oleh Bang Refli itu kasus Watergate itu kan sebenarnya eh, waktu itu kan Presiden Nixon itu memerintahkan badan intelijennya itu, saya kira waktu itu FBI ya, untuk memata-matai, kemudian mengambil beberapa dokumen dari sekretariat kampanye Partai Demokrat. Ya. Nah, itu kan mereka sudah melakukan itu gitu. Dan kemudian ketahuan ya, kalau dalam filmnya Forrest Gump itu kan yang menelpon polisi itu waktu itu si Forrest Gump itu ya cuma itu imajinasi aja. Iya, iya, saya Jadi nggak kan sadar ternyata ya, Forrest Gump itu ada kaitannya sama impeachment juga ya. Ya, ya. ya itu, Iya. itu dalam tapi artinya ketika ada orang yang melaporkan itu kan kegiatan Forrest Gump itu kegiatan FBI itu memang sudah melakukan memata-matai Partai Demokrat itu ya kan. Nah, dari situ kan kemudian dalam proses pemeriksaan dan seterusnya itu penyelidikan yang dilakukan oleh dua wartawan itu kan yang akhirnya menyebabkan Presiden Nixon itu kan mundur sebelum diimpeach gitu. Nah, artinya di dalam kasus Pak Jokowi juga itu kegiatan mata-mata itu kegiatan kegiatan memata-matai partai politik itu sudah dilakukan itu kan. Nah, apakah ini merupakan pelanggaran terhadap kewenangan presiden dan juga badan intelijen. Nah, ini jadi saya kira itu yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Sementara kalau yang dilakukan oleh badan intelijen itu, nah itu juga saya kira badan intelijen seharusnya kan kalau misalnya presiden meminta misalnya kan informasi kemudian mereka melakukan kegiatan memata-matai partai politik itu juga kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh lembaga intelijen tersebut gitu kan. Jadi di sini kan ada berbagai itu hal ya di mana spionase partai politik oleh badan intelijen itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan gitu yang melanggar Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara ya yang mengatur pembagian fungsi antara BIN, BAIS, TNI dan Big Polri kemudian apa namanya uh, ya itu intinya itu melanggar aturan yang undang-undang daripada badan intelijen itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir ini kan menimbulkan ketakutan ya kan menimbulkan ketakutan bukan hanya di kalangan partai politik tapi juga pada masyarakat pada umumnya gitu loh yang sebenarnya mereka itu kan merupakan lembaga lembaga yang sah gitu kan di negara ini yang seharusnya diberikan perlindungan ya terhadap aksi-aksi intelijen misalnya yang dilakukan oleh negara-negara lain bukan malah dimata-matai oleh lembaga intelijen negaranya sendiri gitu. Jadi saya kira uh, baik presiden maupun lembaga intelijen itu ya itu sudah berpotensi melanggar kewenangan yang dia miliki gitu dan melanggar aturan-aturan maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri gitu dan dampaknya saya kira ini akan menimbulkan ketakutan ya kan kepada partai politik atau masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira kemudian kekhawatiran akan dimanipulasi misalnya kan kalau tidak sesuai dengan dimanipulasi misalnya tidak akan ada terjadi pemilihan umum ya kan atau hanya berlaku satu putaran
Itu kan bisa dilakukan berdasarkan informasi intelijen tersebut gitu. Ini yang sebenarnya saya kira dampaknya itu sangat luas dan dalam ya terhadap kehidupan politik dan demokrasi kita gitu. Jadi saya kira itu mungkin Pak Hidayat. Terima kasih ya.